Kalau lu punya mimpi jadi pebisnis, di video kali ini gue akan bongkar pengalaman gue belasan tahun jadi pebisnis. Gimana caranya gue bangkit dari bangkrut 7 kali dan bisa bangun bisnis yang omsetnya miliaran. Nonton sampai habis karena gue tahu lu bakal dapetin ilmu-ilmu yang gak lu dapetin dari 99% pengusaha yang ada di sosial media. Apa kabar? Sehat kok. Thank you for coming. Sehat, ngantuk aja. Let's go. Gimana Gio? Oke. Apa yang bisa gue bantu? How can I be helpful and useful for you? Oke, teman-teman, perkenalkan nama aku Gio Maulana. Aku punya 2 channel. Yang pertama 1,5 juta subscriber. Wih. Itu bahas ikan hias, teman-teman. Dan yang satu lagi itu bahas YouTube. Nah, itu awal mula aku tuh mulai karir aku tuh sebagai edu kreator di sana, gitu. Sekarang udah 110.000 subscriber. Gile. Channel kedua. Alhamdulillah, teman-teman. Aku kesini untuk belajar sama Ko Gior karena basis penggemar aku gede, subscribernya banyak, tapi untuk dijadiin bisnis tuh cukup sulit. Mau itu channel pertama maupun channel kedua. Jadi aku pengen belajar nih di sini sama Ko Gior. Semoga dapat insight yang bermanfaat dan buat teman-teman juga bermanfaat gitu. Kapan mulai nge-YouTube pertama? Pertama tuh 2020 kok. Berarti umur 18 tahun. 19 lah. 19 tahun. Itu. Kenapa pilihnya ikan hias? Oh, karena kebetulan bangun bisnis toko ikan kecil-kecilan dulu, Pak. Oke. Kebetulan aja ada ikan di toko, sekalian aja itu dijadiin konten gitu. Sehari bikin berapa konten dulu? Dulu tuh video long itu nggak rutin juga sih, 3 bulan sekali, 2 bulan sekali semutnya aja gitu. Jadi yang bikin naik sampai 1 Yang bikin naik itu ketika ada satu topik yang lagi tren, yaitu ikannya ikan cana, atau ikan cana? Cana gabus, nggak tahu ya. Ikan itu tuh waktu itu lagi tren. Nah, pas banget aku masuk ke konten sana lewat YouTube Shorts, ternyata viral gitu. Nah, itu aku bahas di video long juga, rame juga gitu. Itu sih awal mulanya. Jadi AdSense dapat berapa duit dulu paling tinggi? Dulu tuh paling tinggi sebulan tuh bisa 13 juta gitu. Sebulan. Kalau lagi rame gitu. Dan totalnya udah dapat 160 juta dari channel itu gitu. Cuma itu pure AdSense, belum endorse. Endorse paling gede berapa? Endorse paling gede itu kalau channel pertama itu 3,5 juta sih. Kalau channel baru yang edukasi itu 8 juta kalau nggak salah, 8 juta. Oke. Mau nanya apa Gio? Oke, mau nanya. Ngedepanin yang saran Ko Gior pertama sih. Aku udah coba DM 5 brand besar buat pakan gitu sama mesin akuarium, tapi ya mungkin belum kelihatan aja kali ya. Sekarang aku pengen nih, bisa nggak nih kira-kira channel pertama yang segede itu jadi bisnis gitu. Jadi bisnis. Karena dulu aku udah nyoba jualan langsung ke pembeli dan cukup susah karena kebanyakan audiensku waktu itu anak-anak. Waktu itu awal-awal. Sehingga aku nyimpulin, wah kayaknya audiens bocil nggak bisa dijualin nih gitu kan. Akhirnya aku switch channel kedua gitu. Memang targetnya orang lebih dewasa. Tapi ternyata pas aku di komunitas ikan tuh banyak yang kenal aku ternyata. Yang udah gede-gede itu. Nah, cuman aku nggak ngeh aja gitu. Yang kelihatan yang bocil doang. Gitu kok. Yang udah dicoba jualan langsung, affiliate pun agak susah karena ya daya beli mereka rendah ya. Jadi paling ngandelin AdSense dong, tapi dijor-jorin banget sampai puluhan juta views gitu. Makanya itu nggak stabil juga ya. Nggak bisa setiap hari gitu kok. Ya. Oke. Jadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya gimana caranya mulai membangun bisnis di channel ikan hias itu kok? Tuh, siap tuh kata Den. Siap tuh kata Engkos. Oke. Yang pertama adalah lu harus mulai dari problem. Problem apa yang lu mau solve? Sekarang lu punya 1,5 juta followers, subscribers. Itu bisa jadi basis riset marketnya lu. Sebenarnya orang ini tuh punya problem apa? Ya, let's say problemnya dia adalah males ganti air setiap hari, misal. Dan solusinya apa ya? Solusi yang menurut gue make sense tuh apa ya? Nah, dari situ lu berangkat ke solusi. Kebanyakan orang, kebalikan. Kebanyakan orang. Ini keunggulannya lu dibanding orang-orang, dibanding pengusaha-pengusaha. Mereka itu berangkat dari, gue bisa bikin apa?
gue bikin, baru gue pikir jualnya gimana. Baru dipikir kira-kira market oke nggak ya. Nanti kalau udah nggak laku, cari Gior. Nih. Gitu ya. Jadi kalau lu harus kebalikan. Lu tuh harus audience centric karena lu punya audience. Gitu. Jadi audience itu harus lu ajak engage. Lu tuh butuh apa? Lu tuh gimana? Lu tuh bisa apa? Lu tuh nggak bisa apa? Gitu. Itu yang pertama menurut gue harus lu pikir. Jadi bukan ya udah yuk bikin bisnis, bukan itu. Problem apa yang gue punya solusinya? Itu yang menurut gue pertama lu harus pikir. Jadi fall in love with the problem, not the solution. Solusinya bisa apa aja loh. Contoh, haus. Solusinya apa? Kalau haus, minum apa? Minum air. Minum air. Minum air es. Solusi kedua. Solusi kedua. Minum soft drink. Solusi ketiga. Solusi ketiga. Nggak boleh minum banyak-banyak karena gue gagal ginjal. Makan kunyahin es batu. Solusi keempat. Ngerti ya? Iya. Jadi haus aja solusinya tuh banyak. Gitu loh. Jadi itu yang lu harus benar-benar cari. Problem apa yang I fall in love with that problem. Begitu. Oke, jadi bukan nyari produk dulu apa yang mau dijual, tapi cari dulu nih problemnya lewat interaksi, lewat tanya ke mereka, kalian punya masalah apa nih dalam merawat ikan misal gitu. Atau sesimpel baca komennya lu. Baca komen. Iya kan? Di komen lu itu kan ada curahan hati orang tuh. Iya. Iya kan? Aduh bang, aku baru beli ikan yang sama kok mati terus sih bang. Iya. Itu kan curahan hati orang. Nah itu adalah test market yang menurut gue lu bisa lakukan. Banyak orang harus bayar by the way untuk lakukan itu. Gitu. Oke. Jadi baca komen buat nyari ya. Jadi cari problem ya. Jadi kalian juga sama ya. Semua sebenarnya all you need to do adalah you find problem sih. Lu cari problem apa. Dan dari problem itu lu berangkat solusi gua apa. Gitu. Bagus kok. Jadi mungkin masalah mungkin dari diri aku sendiri ya. Boleh. Jadi ketika aku udah tahu nih problem-problem, jujur dari dulu udah ngeriset juga kayak mereka problemnya apa nih? Oh ikannya gampang mati. Jadi aku bikinin solusi. Kalau nggak mau gampang mati jaga airnya. Cara jaga airnya biar nggak sering nguras pakai mesin. Jadi otomatis tuh nggak usah nguras gitu. Dan itu affiliate-nya cukup rame sih mesin filter itu gitu. Cuma mungkin dari akunya kayak ngerasa ini bener nggak ya gitu. Ini bener problem nggak ya atau emang gue bikin doang gitu. Ini ntar kalau nggak rame gimana gitu kok. Mungkin itu sih yang menghambat selama ini kok tuh gimana tuh kok. Nah apa nggak apply yang sama dengan solusi yang lu akhirnya bikin? Maksudnya lu ngajarin YouTube bakal rame nggak ya? Ini problem yang gue buat sendiri nggak ya? Nggak, maksud gue semua hal bisa lu begituin. Tapi cara pikirnya bukan itu. Cara pikirnya adalah oke, gue orang yang cukup punya otak dan mari antitesiskan gue punya pemikiran. Gitu. Antitesis tuh gimana tuh kok? Kadang-kadang kan kita sukanya mengafirmasi. Kok aku udah begini, bener nggak? Jawabannya maunya apa? Bener. Maunya dibenerin. Afirmasi kan. Tapi kalau antitesis kita enggak. Kalau dia ini gimana? Kalau dia itu gimana? Kalau dia begini gimana? Tapi pakai logika semuanya ya. Gitu loh. What if begini? What if begitu? What if begini? What if begitu? Nah, itu caranya kita menjadi orang yang lebih kritis, lebih tajam gitu. Jadi itu tetap penting ya untuk mencari tahu kelemahan-kelemahan gitu. Bukan kelemahan ya, kelemahan dari argumen kita. Oh. Kadang-kadang kita menutupi kelemahan dari argumen kita supaya kita merasa benar. Gitu loh. Menutupi argumen kita supaya kita merasa benar. Oke. Contoh ya, contoh. Live streaming. Ini adalah the best ininya nih, gitu kan. Apakah benar? Ya, belum tentu. Belum tentu. Cuman supaya kita semangat terus kita tutup-tutupin kan? Enggak lah. TikTok itu enggak
nggak last long itu, meskipun lebih cepet. Live yang vertikal itu bukan itu gamenya, ya kan? Bisa. Itu biasanya manusia kayak gitu. Nah kalau gue suka, ya kenapa nggak jalan bareng aja? Makanya kemarin literally sebelum live kan gue tanya, kenapa kita nggak vertikal aja? Gitu loh. Kenapa? Jadi makanya gue bilang, sebagai pengusaha, gue itu kerjanya adalah menjilat ludah gue sendiri. Orang bilang kan tidak boleh menjilat ludah sendiri. Kalau gue bilang pengusaha itu setiap hari harus menjilat ludahnya sendiri. Artinya apa? Bukan artinya gue ngomong dan gue tidak pikirkan omongan gue, tapi adalah gue tidak takut mengakui kalau solusi gue ternyata bukan lagi solusi yang paling tepat di waktu sekarang. Di waktu itu bisa jadi itu yang paling tepat menurut gua, tapi di waktu sekarang ternyata enggak, jadi gua harus berubah gitu loh. Ini mungkin kayak Koko dulu nyobain affiliate 3 bulan, merasa 9 bulan, 9 bulan merasa itu solusi, tapi pas sudah dicoba segala macam cara, akhirnya Koko nggak lanjutin gitu. Ya nggak apa-apa juga kan gitu loh. Oke. Jadi menurut gua itu, jadi kita jangan cuma mau afirmasi doang kayak ya, justru ketika 9 bulan lo tau nggak apa yang bikin gua stop? Apa? Gue tanya sama partner-partner dan teman-teman gua, dan then dia bilang gini, your writing lu udah coba cukup banyak dan gua nggak merasa itu tuh lu tuh bukan orang yang kayak gitu, lu tuh pengusaha gitu. Lu mendingan jadi BA-nya whatever gitu daripada lu jadi afiliator, tuh lu nggak cocok gitu. Oh ya udah, dari situ gua bilang ya mungkin ada benarnya juga ya gitu loh. Tapi setelah apa? Setelah coba 9 bulan. 9 bulan. 30 konten sehari. Waduh. Bukan coba 3 hari Iya, ya. Gitu. Dan itu ditemukan dari sudut pandang orang lain ya? Ya kalau enggak kan gue pasti lanjut aja. gas terus lah, kan gue orangnya kan mentalnya pantang menyerah ya. Iya. Gitu loh. Oke. Ya benar sih kok problemnya. Sekarang masalahnya mungkin ini kok. Mulai dari mana nih? Walau udah tahu nih problemnya. Kayak tadi aku. Mulai dari mana nih? Biar mulai dulu, setidaknya ada income masuk dulu, biar nggak lapar dulu gitu. Biar nanti bisa dikembangin. Arahnya kemana gitu? Mulainya dari mana, arahnya kemana? Mulainya adalah hidup semiskin mungkin. Jadi lu punya waktu yang sepanjang mungkin. Kalau lu udah mau langsung happy, udah mau beli barang mahal, beli apa segala macam, ya menurut gua lu nggak bakal ini. Jadinya gini, bikin bisnis itu nggak bisa mikirnya adalah besok harus untung. Kalau lu mau kayak gitu, mendingan kemarin aja kayak si Marco Put tuh, affiliate dia. Hari pertama dia langsung jualan. Kalau bikin bisnis nggak bisa gitu. Jadi kesalahannya orang adalah mereka pikir adalah ini gue lagi ada di dalam lubang ekonomi, gue bikin bisnis untuk memperbaiki hidup gue. Nggak bisa kalau lu pikirnya adalah short term. Jadi kalau lu buat teman-teman gitu ya, mungkin yang posisinya lebih buruk gitu ya, caranya adalah kerja dulu gitu loh. Kerja itu bukan buat kumpulin modal, bukan, supaya lu nggak berpikir short term. Lu bayangin, gue bikin bisnis ini, gue udah tahu 6 bulan 1 tahun ini gue pasti rugi. Pasti, udah bukan 50-50, pasti gitu loh. Dan itulah pengusaha, rugi aja dia kerjain gitu loh. Nah kebanyakan orang mau bikin usaha adalah gak mau merugi. untungnya doang, nggak merugi, nggak bisa gitu loh. Nah gue bikin live kayak gini, rugi aja gue kerjain. Itu yang membedakan. Nah jadi pertanyaannya mulai dari mana? Pertanyaannya seberapa lama lu bisa bilang ya nggak apa-apa, gue rugi juga gue jalanin gitu. Nah, nanti lu bilangnya gini, ah kok Gior enak, udah ada garis temu, udah ada apa gitu. Kagak, gue udah lakukan itu dari awal. Dari awal mindset gue sama. Dari bisnis pertama mindset gue tuh sama. Gue nggak perlu kaya besok. Gue nggak perlu kaya besok. Gue nggak perlu ini besok. Yang penting apa ya? Masih single kan? Masih single. Nah, ya cukup hidup, cukup inilah. Iya. Dulu gue menikah pertama sama istri gue itu keluar 1 bulan cuma 6 juta rupiah. Gitu ya. Gue nggak tahu ya, mungkin ada orang bilang 6 juta gede gitu ya. Tapi tinggal di Gading Serpong. 6 juta rupiah, tinggal di perumahan klaster komplek. Itu tuh very cheap. Dan kenapa gue berani lakukan itu? Kenapa gue ini? Karena gue tahu gue lagi membangun sesuatu yang
bisa kasih gue bukan 10 kali lipat, bukan 60 juta, bukan 600 juta, bukan 6 miliar gitu, even bigger than that, begitu. Oke. Jadi mulai dari untuk siap miskin dulu. Iya, itu mindsetnya gitu loh. Jadi jangan bukan karena kenapa mau bisnis, karena mau kaya. Ya itu udah gak bakal berhasil loh, gitu loh. Terus kalau rugi nanti gimana kok? Kan nggak bisa makan dong kok. Makan sekarang berapa sih? Sekarang sekali makan berapa? Paling murah? 10.000 ada sekarang. 10.000. Berarti kalau 3 kali makan 30.000. Single kan? Iya. Berarti kalau 1 bulan 90.000. 900.000. Kalau lebih niat dikit makanya 2 kali aja lah. 600.000. Apa sih yang nggak bisa? Gitu loh. Jadi pertanyaannya bukan bisa atau nggak bisa. Pertanyaannya lu mau itu, lu bener-bener mau itu atau enggak? Do you want it hard enough? Gitu loh. Makanya gue bilang, kebanyakan orang bermain untuk tidak kalah, untuk tidak susah. Gue bermain untuk menang. Kalau untuk menang caranya gue harus kalah, gue harus susah, gue harus ngirit, gue harus ini. I don't care, karena gue main untuk menang. Gitu. Oke, menarik ya. Jadi emang masalah aku pribadi, tapi nggak tahu teman-teman yang lain juga mungkin takut gagal itu bikin jadi nggak gerak sama sekali kok. Bikin kayak, aduh nanti kalau gagal orang ngomong apa ya, tuh gini gimana kayak itu. Nanti nggak makan gimana gitu. Padahal ya selama ini hidup aja. Hidup aja. Lahir juga nggak bawa apa-apa kan, tetap hidup sampai sekarang. Makanya itu yang gue bingung, gitu loh. Jadi ya apa sih sebenarnya hidup tuh nggak rumit gitu. Hidup tuh nggak rumit. Lu mau tahu yang bikin rumit apa? Apa tuh? Yang rumit itu adalah ketika uang lu konekin dengan harga diri, dengan self esteem, ya, dengan gengsi, dengan apa kata orang, itu jadi rumit. Uang itu nggak rumit. Kalau ditambah dia bertambah. Ya. Kalau dikurangi dia akan berkurang. Kalau dibagi dia akan terbagi. Kalau lu kali dia akan berkali-kali lipat. Simple aja, uang orang dia angka kok. 10.000 tambah 10.000 20.000. Simple nggak sih? Iya. Gitu. Tapi kenapa jadi rumit? Karena 20.000 dibilang masa makan 20.000? Sekali makan 200.000 lah. Kalau enggak lu nggak sukses. Jadi rumit. Ya padahal 20.000 ke toiletnya sama kok. Nggak di toilet tiba-tiba yang ini warnanya emas gitu kan. Nggak juga, sama juga gitu. Ya itu gitu loh menurut gua. Jadi menurut gua yang pertama adalah the mentality dulu. Mental, oke. Karena gini, banyak kreator, influencer teman gua bilang mau bikin bisnis nggak bisa. Karena apa tuh kok? Karena dia nggak ngerti to delay gratification. Tadi gue bilang gue main untuk menang. I don't care kalau gue harus kalah, gue harus gagal, gue harus dikatain orang bertahun-tahun. Gitu loh. Kenapa? Jadi influencer kan yang paling penting apa? Kelihatan keren. Iya. Ya dong? Iya. Gitu loh. Jadi ketika disuruh merintis, itu nggak keren. Nah, gue mau buktikan nih nanti dengan konten-konten gue, dengan produk gue adalah, even lu goblok pun lu bisa keren. Gue goblok tentang ini semua, gue bisa keren. Gitu loh. Nah, itu yang gue mau buktikan sebenarnya. Nah, yang kedua apa? Dia bilang, lah, gue bikin konten gampang gini gitu, pendapatan gue udah di atas orang UMR. Gue kalau bikin usaha, bikin kafe, gue jaga 12 jam, omsetnya belum tentu tuh Hades gitu. Akhirnya nggak pernah jalan. Nah, makanya lebih susah menurut gue kalau lu dari konten kreator mau jadi pebisnis. Itu susah karena mindsetnya beda, gamenya berbeda. Oke. Jadi lebih ke turunin ego untuk nggak terlalu mikirin apa kata orang pun, kalau gagal pun nggak apa-apa gitu. Dan itu delay gratification. Gratification, jangan buru-buru, apalagi baru mulai tapi udah buru-buru. Oke. Thank you kok. Itu step 1. Step 2-nya gimana kok? Step 2-nya adalah audit hidup lu. Gue punya apa? In your case, makanya gue ketika gue ini adalah, bro, lu punya YouTube channel itu. Gue tanya 100 orang di depan sini, belum tentu ada satu yang punya YouTube channel 1,5 juta subscriber. Ngerti nggak maksud gue? Yeah. Kebanyakan orang
Dia melihat yang dia nggak punya. Yang dia punya dia nggak lihat. Gitu loh. Padahal kan harusnya lu lihat yang lu punya. Audit diri lu. Lu punya apa? Gitu loh. Dari apa yang lu punya ini, lu bentuk-bentuk bisa jadi apa ya ini? Oh, ini kalau ini tambah ini. Nah, bisa jadi begini nih. Nah, Wajah tuh. ya bisa jadi apa nih? Bisa jadi tangga semut nih. Tangga semut. Misalnya gitu loh. Ternyata bisa ya gue bikin, oh nggak bisa nih dia tangga semut. Berarti dia harus 2 nih kayaknya. Oh kalau gue butuh 2 kayak begini, artinya gue harus punya duit untuk gue beli 1 lagi nih. Ngerti nggak maksud gue? Iya, paham. Jadi audit apa yang lu punya. Gitu loh. Nah dari apa yang lu punya ini, lu bikin what is the best ini apa namanya combination dari apa yang gue punya ini, gue bisa bikin jadi apa. Gitu. Oke, berarti audit hidup, lihat yang lu punya, disyukuri juga. Of course. Baru dipikirin apa aja yang punya untuk menyelesaikan problem orang yang tadi. Yes. Jadi jangan mikir yang lu nggak punya. Nah, kebanyakan orang itu, aku ingin diterima segala kelebihan dan kekuranganku. Kagak. Ya, lu nggak usah fokus sama kekurangan. Ya, semua orang punya kekurangan kok. Jadi lu fokus sama kelebihan lu. All in di kelebihan lu. Gitu. Ya banyak loh orang yang kayak gitu. Deddy Corbuzier itu kan diseleksi ya. Dia hafal nama orang aja nggak bisa. Dia fokus sama itu nggak? Enggak. Dulu waktu hitam putih, itu tuh ada layar TV di pinggir itu. Tau nggak layarnya itu tulisannya apa? Nama tamunya. Karena dia ngomong gini, dia lupa nama tamunya siapa. Dia punya kelemahan lagi. Dia nggak pernah ingat jalan. Jadi jalan ke rumahnya dari studio dia nggak pernah ingat. Dia fokus sama kelemahannya gitu. Ngerti ya maksud gue ya? Ya, lu fokus sama kelebihan lu, jangan fokus sama kelemahan lu. Gitu. Oke. Ini juga aku alamin di channel kedua kok. Kan ngajarin putar YouTube nih, gimana caranya channel berkembang gitu. Tapi ketika views aku sendiri nggak serame itu, hancurlah motivasiku gitu kan. Sehingga akhirnya jadi nggak rutin konten, jadi males gitu. Akhirnya jadi beneran terwujud tuh apa yang komenan orang tuh. Oh, lu ngasih tutorial kok sepi bang gitu. Nah itu gimana sih kok cara ngatasin dalam diri yang kayak begitu? Menurut gua bukan masalah komennya dan itunya. Menurut gua salahnya adalah keputusan lu untuk jadi YouTube guru. Itu yang salah menurut gua. Gitu. Kenapa tuh kok? Ya karena kalau dari cerita kemarin adalah motivasinya juga salah ya. Gitu loh. Kalau gue punya temen namanya Victoria Wong. Dia ngajarin orang pakai Instagram Cici konten ya? Cici konten. Sika. Itu tuh hatinya dia beneran konten, bro. Beneran dia itu kayak bener-bener di dalam hatinya dia punya misi untuk orang-orang hidupnya berubah karena konten, karena hidup dia berubah karena konten. Gue gak ngelihat passion yang sama dengan lu. Passion lu adalah gue mau ngajarin YouTube karena kayaknya itu lebih gampang dapat brand deals. Ngerti gak? Jadi salahnya di situ. Jadi ketika ada kesandung dikit, gagal dikit, berat banget. Gitu loh. Gue motivasi api di dalam ininya gue adalah gue mau jadi pengusaha. Jadi kalau gue gagal usaha, nggak gampang bangkitnya, nggak usah diajarin. Iya. Nggak usah diajarin, berdiri sendiri gue. Gitu loh. Nah itu yang menurut gue jadi salah. Jadi jangan pusingin hasilnya dari kegagalan ini, tapi coba mundur lagi. Bisa jadi kalau ini gue solve, yang itu gue nggak usah solve. Ya kebanyakan kita mau solve-nya yang ini. Itu solve yang ini, itu kelar semua. Iya. Gitu. Oke. Ya. Udah, habis itu apa? Kalau udah kita itu semua adalah lu harus pikir bisnis itu ada 2 tonggak. Ya. Nah, kalau ada 2 pilar ini, maka bisa berdirilah ini si bisnis. Apa 2 pilar ini? Yang satu namanya business model, yang kedua namanya revenue model. Business model, revenue model. Banyak orang nggak ngerti ini. Udah kuliah bisnis juga nggak ngerti. Ya. Bedanya apa business model dan revenue model? Bedanya gini. Business model adalah gimana caranya lu mendapatkan customer lu. Ya.
Revenue model adalah gimana caranya lu mendapatkan uang dari customer lu. Punya banyak customer, belum tentu punya uang. In your case, punya 1,5 juta orang yang ngikutin lu, belum tentu punya uang. Betul. Karena lu nggak tahu gimana caranya membuat customer ini membayar lu. Yang kedua, punya revenue, belum tentu punya bisnis model. Contoh, gue punya teman, dia bisnisnya tuh tambang. Dapat duitnya, proyeknya 5 tahun satu kali. Memang satu kali jebret bisa hidup 5 tahun, tapi itu bukan bisnis. Itu project namanya. Gitu loh. Jadi bisnis model. Nah, kenapa namanya bisnis model, revenue model? Kenapa namanya model? Kenapa namanya bukan apa? Strategi. Bisnis strategi dan revenue strategi. Kenapa namanya model? Ada bentuknya. Bukan. Model itu kan di otak kita kan ya model runway gitu kan. Model itu kalau di dalam bahasa Inggris itu ada namanya adalah misalnya lu ini orang yang baik apa segala macam, you are a model citizen. Gitu ya. Jadi bukan model runway, you are a model citizen. Artinya apa? Ini adalah seseorang masyarakat rakyat yang perlu diulangi terus-menerus. Itu sebenarnya model. Jadi LLM, AI itu ya, learning model, language model. Jadi model itu adalah sesuatu yang lu bisa ulang terus. Jadi kalau lu berhasil dapat customer, tapi gua suruh lagi nggak bisa, itu namanya bukan model, itu namanya hoki. Hoki ya. Lu dapat duit, gua suruh coba ulang lagi, nggak bisa, itu namanya bukan model, itu namanya hoki. Nah, kebanyakan orang di dunia, di konten, di apa, itu ngomonginnya tentang tips and trick. Mereka nggak pernah ngomongin tentang model. Model ini artinya adalah gue bisa ulangi terus-menerus di dalam konteks apapun. Ya makanya kenapa di dalam konteks gue adalah gue mau jual ini, gue mau jual telur, gue mau jual personal branding agency, gue mau jual media, gue bikin finance consulting, gue ngerti business model, gue ngerti revenue model. Itu yang dua yang harus lu pikirkan. Gitu. Cara dapat customer lu udah tahu. Ya, banyak orang bahkan nggak tahu ini. Ya, caranya udah tahu. Nah, sekarang bisnis modelnya apa? Revenue modelnya apa? Iya, revenue. Cara dapat duitnya dari mereka itu gimana? Gitu. Oke, mantap kok. Jadi bisnis itu punya dua tonggak. Pertama bisnis model, gimana cara dapetin customernya, sama revenue model, gimana dapetin uang dari customernya gitu. Dan aku udah menang di bisnis modelnya karena untuk dapetin customernya aku udah bisa, dan untuk dapetin kayak problem dia udah bisa. Tinggal gimana caranya aku mikirin revenue model gitu. Meskipun ini gue nggak yakin juga, ya harusnya udah bisa lah. Udah gue anggap aja lu udah bisa, karena lu aja bahkan bikin YouTube untuk ngajarin orang ini kan, gitu ya udah, gua anggapnya lu bisa. Tapi kebanyakan orang belum tentu bisa. Maksudnya gini, dia punya toko yang rame, itu belum tentu dia tahu loh kenapa. Ngerti gak? Ya jadi punya toko yang rame belum tentu dia ngerti bisnis model. Gitu loh. Padahal toko rame itu punya banyak variabel. Contoh dia ada di jalan besar, orang memang biasa turun stasiun lewatin dia, gitu ya. Jadi itu artinya jadi cara fondasi dia pikir kan. Oh berarti ini begini gitu. Nah revenue model itu, revenue modelnya mau kayak gimana ya? Jualan kah? Membership kah? Ada banyak macam revenue model sebenarnya gitu loh. Contoh ya, ini bisnis model yang menarik ya. Tadi tuh gue baru ngobrol. Ada satu brand, gue nggak usah sebut lah, ini calon klien gue. Calon kliennya Garis Temu. Minuman teh terkenal lah pokoknya di mana-mana sekarang dia itu. Pokoknya dalam cuma 1 tahun 2 tahun tiba-tiba punya 70 cabang 100 cabang. Bingung orang gimana tuh, karena orang yang franchise saja jual franchise satu-satu, dia kok ini orang bisa secepat itu tiba-tiba ada di mana-mana, dan bahkan mau udah buka di Malaysia. Jadi justru kita bakal pegang marketingnya dia di Malaysia nih bahkan. Kok cepet banget, ternyata tadi gue ketemu temennya, gue cerita ya gue bakal punya project ini, dan dia cerita
Lo tau nggak caranya dia bisa langsung 70 cabang, 100 cabang dalam waktu singkat, timnya kecil? Dia bilang, simple. Ternyata mereka ini dulu, itu franchise Mixway banyak banget. Titiknya mereka udah punya semua. Mixway-nya nggak laku, di-convert langsung semua, jebret, jadi brand baru yang mereka bikin ini. Habis itu, lu punya ruko, lu buka Mixway ini kemarin. Mixway lu nggak rame, sini gue beli. Gue beli tempat lu, gue beli ini, langsung gue ubah jadi merek barunya. Jebret. Nah itu bisnis model tuh, ya kan? Iya. Kalau orang yang nggak ngerti itu gimana? Ya udah jualan teh, ya kan? Terus apa? Dia nggak tahu gimana caranya mereplikat itu, gitu loh. Ya itu baru ngomongin titik, Titik. ya kan? Belum ngomongin, oke, berarti kalau orang masuk, terus gimana dia belanjanya apa? Nah itu revenue model, gitu. Contoh ya, Gua 2 minggu yang lalu, ini pertama kalinya dalam hidup gua beli Jeko. Gua yang bayar. Pertama kalinya dalam hidup gua tuh kayak beli donat Jeko. Gue tuh bingung ya selama ini. Kenapa ya orang kalau mau resign itu beli Jeko. Pokoknya anak GT nih ya, misalnya mau resign pasti tuh ada Jeko tuh di bawah, ya kan. Terus beli 2 lusin gitu kan. Gue bilang Jeko ini kan mahal ya. Soalnya apa? Biasa gue beli itu 1 biji 11.000. Iya. Gue bilang gila ya, mereka bisa beliin 4 lusin gitu. Berarti berapa ya? Berarti 400.000, 500.000 gitu dong ya, mahal banget. Ternyata gue baru lihat, lu kalau beli 6 harganya jadi 9.000. Lu kalau beli 12 harganya jadi 8,5. Lu kalau beli 2 lusin, kalau dibagi harganya itu cuma 6.500. Jadi ngerti nggak? Itu mengincentivize orang untuk kalau ke Jeko belinya 2 lusin. Makanya kalau lihat dia ini ada 2. Itu tuh revenue model. Gimana caranya bikin orang yang tadinya masuk cuma mau belanja 50.000 jadi belanja 150.000. Iya. Itu revenue model. Nah ini yang banyak orang tuh nggak ngerti gitu. Nah terus pertanyaan, dia rugi dong. Bisa jual 11.000, dia jual 6.500. Enggak. Karena dia ngerti satu hal lagi, economic of scale. Kalau gue sehari keluar 10.000 donat, gue nggak bisa nego sama supplier tepung. Tapi karena orang biasanya belinya 6, sekarang gue bikin dia jadi 4 kali lebih banyak, ya jadi 24. Sekarang tadinya 10.000, gue sekarang 40.000. Sekarang 40.000 gue bisa nego sama supplier, minta lebih murah ya. Makanya untungnya dia meskipun dia turunin segitu, tetap masih ada. Gitu, ngerti ya? Iya, paham. Jadi itu cara pengusaha mikir tuh. Beda kan sama cara konten kreator mikir? Beda Gitu banget. loh. Jadi orang pikir bikin bisnis tuh gampang. Karena sosial media membuat kelihatannya tuh, wah ya bikin bisnis ya, nggak segampang itu. Itu ada hal yang dipikir. By the way, keluarga gua dulu jualan donat. Ya, jadi gue mengerti Jeko itu, waktu dia keluarin Jeko, itu risetnya 2 tahun. Lu mau tau apa yang diriset? Apa tuh? Berapa lebar mulut orang Indonesia? Itu tuh diukur diameternya si donat Jeko itu. Itu nggak sembarangan, gitu loh. Dia ukur kira-kira kalau dengan lebar mulut segini, ini berapa kali bites dia akan habis. Gitu loh. Jadi pengusaha itu nggak gampang beneran gitu ya, nggak segampang itu. Kalau lu mau rumitin, rumit sekali gitu loh. Jadi itu sih menurut gua. Sebenarnya SOP-nya mirip, lalu bikin konten juga kan lu analisa, lu apa segala macam. Betul. Gitu loh. The same shit tapi the different game aja. Di game yang berbeda. Oke. Berarti cara dia mengatur modal, cara dia mikirin supplier biar dapat murah, itu berarti masuknya ke bisnis model. Ada di dalam bisnis model dan revenue model, itulah bisnisnya nih. Nah gitu. Dan ketika dia harusnya beli 5 jadi beli 15, itu berarti revenue model kayak gitu. Ya. Nah, sama nih, gue jualan telur. Kan beli telur biasanya ya udah 10-20 butir. Gue bilang beli 6 free ongkir. Wih. Itu kan membuat orang dari tadinya beli 2, ya udah gue jadi beli 6. Gitu loh. Dia bilang gue beli 3, ongkirnya gue udah bisa dapat 4,5 pack, berarti 45 butir.
ya gue tambah 15 butir lagi, gue free ongkir. Mendingan gue bentuknya jadi telur daripada gue bayar ongkir kan gitu. Nah itu tuh pemikiran tuh di dalam itu gitu. Oke. Tonggak Herdiman, bukan tongkat. Gimana sih nih Herdiman nih? Nggak bisa edit lagi dia katanya. Bukannya konten itu bisnis kok, bukan. Konten is not a business. Unfortunately. Kenapa tuh kok konten bukan bisnis? Bisnis itu apa sih? Bingung kan? Semua orang mau jadi bisnis. Sistem. Udah banyak belajar sama gue. Masih nanya lagi. Konten itu bisnis. Enggak, itu biar yang Konten itu bukan bisnis. Karena bisnis itu ngomongin tentang sistem. Hari ini gue lagi live di sini. Kantor gue tetap berjalan. Klien yang tadi Malaysia besok tetap meeting. Kenapa? Kerjaannya gue bikin sistem. Gitu loh. Konten, lu nggak muncul, nggak jadi konten. Iya, nggak jadi konten. Lu, ya itu. Lu nggak mikir, nggak jadi konten. Gitu loh. Jadi, itu. Bisnis itu ngomongin tentang sistem. Oh iya, makanya itu mungkin yang bikin aku kewalahan ngelola toko ya, karena aku tuh harus selalu hadir di situ kok. Iya, itu bukan Kalau bisnis, itu jualan. namanya dagang. Dagang ya. Ya, jadi pedagang sama pebisnis itu berbeda. Berbeda. Kelihatannya mirip-mirip ya. Sama-sama nggak punya bos, sama-sama ngatur semua sendiri, tapi berbeda. Tapi ternyata buruh di toko sendiri ya. Iya, iya. Begitu. Jadi tadinya kerja di tempat orang 8 jam, sekarang kerja di toko sendiri 24 jam. Wah iya benar lagi. Benar lagi. Benar. Oke. Jadi bayangin ya, kalau lu udah tahu, udah audit, gua sebutnya adalah unfair advantage. Kelebihan yang unfair. Yang nggak fair. Iya. Privilege. Lu udah punya unfair advantage, lu ngerti business model, lu ngerti revenue model, you will win. Gitu. Ya, jadi kalau lu mau bikin bisnis, lu punya unfair advantage. Namanya apa? Akun YouTube Gio Maulana. Itu kayak gue besok tiba-tiba mau bisnis ini, suruh gue bikin dulu akun 1,5 juta, nggak mulai-mulai gue. Iya. Itu unfair kan? Nggak adil. Nggak adil itu. Menurut orang. Gitu loh. Tapi justru itu yang kita harus cari. Karena kalau lu tiba-tiba, ya udah jualan kelas YouTube, sorry to say, anybody can do it. Semua orang bisa lakukan. Semua orang bisa lakukan. Apalagi ada ChatGPT sekarang. Bikinin gue kelas kurikulumnya untuk gedein YouTube, belajar dari Mr. Beast, digabungin sama siapa, bikin dalam konteks Indonesia. Kelar gak? Sebenarnya gitu. You don't have that unfair. Ada, tapi nggak sampai unfair. Adanya kan karena ini dulu akun ikan gua udah pernah menghasilkan 1,5 juta subscriber. Iya, tapi menurut gua kurang unfair itu. Gitu. Lebih unfair kalau lu bikin bisnis di dalam bisnis ikan hias, itu unfair banget. Makanya tadi lu bilang kan, ternyata di komunitas ikan orang-orang tuh kenal gua. Lah, kalau Willy tiba-tiba bikin bisnis ikan, siapa lu gitu kan? Gitu, lu bukannya yang peluk-peluk orang di jalan kan gitu? Emang iya Willy? Nggak nyambung. Hah? Ngeri banget. Gitu. Oke, jadi yang aku tanggap itu pertama kita harus punya mental berani miskin dulu, turunin ego biar kita tuh beneran mau merintis dulu dan delay gratification, jadi nggak ngambil keuntungan di awal seperti kalau jelasin komunitas tuh masuk di aku tuh di awal itu kita ngasih dulu sampai nanti udah gede gitu, sistemnya udah gede, baru kita bisa panen gitu. Terus ada audit hidup yang udah aku punya, apa yang udah aku punya, syukuri dan pikirin gimana cara ini bisa jadi bisnis.
Bisnis itu ada 2 tonggak, yaitu bisnis model, gimana cara dapetin customer, dan revenue model, gimana caranya dapetin uang dari customer tersebut, gitu. Oke. Dan harus bisa di repeat model, harus bisa diulang. Ya, kemarin gue ketemu sama satu orang, CEO dari salah satu suplemen. Dia waktu COVID jualannya gila banget. Selesai COVID, dia bingung, kok sepi ya? Artinya apa? Dia nggak punya bisnis model actually itu. Tadi tuh, faktor luck, momentum, dan lain-lainnya. Hanya itu. Salah nggak? Nggak salah. Cuman bisnis itu harus bisa diulang. Kalau nggak diulang, itu bukan bisnis namanya. Dia harus bisa diulang. Ulang terus, hasilnya bisa 95 sampai 100% terjadi seperti yang memang di plan. Itu baru namanya bisnis model. Nah, orang terlalu banyak mikirnya tentang itu kan, luck. For me, kalau lu cuma ngandelin luck, you're not a businessman. Gitu loh. Businessman adalah dia bisa mengulang keberhasilannya dia. Begitu. Oke, harus bisa diulang ya. Menarik. Kuncinya itu harus bisa diulang. Kalau gue bilang sama lu, oke, sekarang penjualan lu berapa? Sekarang penjualan gue 10 juta kok. Oke, 10 juta dari berapa customer? Misalnya dari 100 customer kok. Oke, berarti satunya belanja 100 ribu kan? Oke, sekarang lu udah tahu kan cara bikin orang belanja 100 ribu? Oke, sekarang gimana caranya bikin 10 ribu orang belanja 100 ribu? Waduh, kok gua nggak tahu tuh kok kemarin gimana. Nah, itu bukan bisnis tuh. iya, kurang ilmu tuh namanya. Kurang ilmu gitu loh. Tapi kalau lu minta, kok itu orang belanja 100 ribu, tahu nggak kok kenapa? Itu tuh dia selalu, setiap kali dia beli ikan, hari ketiganya dia belanja sama gue 100 ribu. Kenapa? Karena dia ikan, pertama dia beli dia seneng, hari kedua dia mulai nggak seneng, biasa aja senengnya. Hari ketiga, loh, kok ikannya udah mulai bengong misalnya gitu ya, udah mulai bengong. Lalu dia cari solusi gue. Jadi, lu punya bisnis model tuh gimana cara lu dapet customer itu gimana caranya? Kalau gua akan pergi ke semua orang yang jual ikan, terus gua bilang gini, boleh nggak kita kerjasama? Setiap kali orang beli ikan, 3 hari kemudian, gua kasih barang ini buat lu kasih dia coba. Ngerti gak? Itu kan bisnis model ya. Cara gua dapetnya tuh gimana? Gitu. Gua punya bisnis agency personal branding. Gimana caranya gue dapat customer? Kalau orang lain ya udah, siapa saya customer ini bla bla bla. Gue enggak. Tahu caranya gue gimana? Ini gue baru kemarin sharing ke tim gue. Lu adalah klien personal branding gue. Harganya 30 juta 1 bulan. Bayar gue. Oke? Kalau lu dibikinin kontennya bulan pertama, orang-orang tetangga lu, temen kantor lu akan lihat, keren ya, konten lu sekarang bagus ya, bro. Bikin di mana, bro? Oh, bikin di Gior, di Garis Temu. Ya kan? Kalau lu kasih temen lu ke gua, dia jadi klien gua, dia bayar 30 juta, 30 jutanya ini full buat lu. Mau nggak lu? No. Kayak gitu. Mau kan? Terus gimana Gior dapat duitnya? Nah, ini pinternya gue dibanding orang lain. Gimana gue dapat duitnya? Kalau gue 30 jutanya gue kasih lo? Nggak tahu. Ya gampang. Kan dia kan bikin jadi klien gue nggak mungkin cuma 1 bulan pertama. Oh iya. 6 bulan. Oh iya. Bulan pertama gue kasih lo, bulan kedua sampai ke-6 itu punya gue. Gue bagi 30 juta bagi 6, 5 juta berarti gue keluar 1 bulan buat dapetin itu customer. Kalau dia 6 bulan. Kalau dia 12 bulan, gue cuma keluar 2,5 juta. Bayangin, gue keluar 2,5 juta, gue dapat 30 juta. Wah. Ngerti ya maksud gue? Nah, itu maksud gue tuh bisnis model tuh kayak begitu gitu loh. Revenue model tuh kayak begitu. Nah, orang lain gimana? Beli goceng jual ceban, ya kan? Iya. Cara gue adalah gimana caranya gue kasih orang bisnis gue gratis, gue tetap bisa making money. Nah, itu namanya world class entrepreneur. Gue kasih bisnis gue gratis loh ke orang. Ya kan ibaratnya gitu. Gue kasih lu gratis ya 30 jutanya buat lu semua. Gitu. Iya.
Dan itu bisa diulang. Oh, of course bisa diulang. Yang kedua, bulan Jadi pertama bawa temennya, lagi. wah bagus juga ya kayak lu. Bro, gue punya program bro. Kalau ada yang lu kenalin ke gue, dia belanja sama gue, pokoknya bulan pertamanya buat lu. Bisa ulang berapa kali itu? Iya. Gitu loh. Bisa jadi affiliate premium itu. Yeah, that's exactly itu. Gitu. Unfair advantage apa bisa dibuat? Kok bisa? Bisa. Lu punya muka yang ganteng kayak Marco Put itu unfair advantage. Lu punya otak yang brilian kayak Willy tapi muka yang cute dan suara yang cute kayak dia, itu unfair advantage-nya dia. Salting. Gitu loh. Kan orang kalau ngelihat dia nggak kenal kan pikirnya ini bocah apa gitu kan. Iya. Ternyata otaknya pinter kan. Ternyata ininya dalam. Gitu. Itu kan unfair advantage gitu loh. Jadi ya bisa dibikin, cuman untuk menemukan itunya kan dia harus refleksi berpikir kan, apa ya yang gue punya ya gitu. Kalau gue muka nggak ganteng-ganteng amat, lucu nggak lucu-lucu banget, dia kan ya unfair advantage-nya gue apa ya gitu. Nah itu yang gue audit dan gue hajar terus sampai jadi sekarang. Tuh. Kok adekku nanya unfair advantage itu apa? Gini, let's say lu bikin bisnis A. Apa yang membuat kalau gue bikin bisnis ini, gimana caranya bisnis ini besok nggak tinggal di copy sama tante-tante yang habis dapat pensiunan. Dia nggak ngerti apa-apa, dia dapat pensiunan, dia punya duit, dia bikin yang sama. Ngerti gak? Nggak ada unfair advantage-nya kan? Iya. Sama-sama aja. Lu yang udah kerjain ini bisa lakukan, tante-tante itu bisa lakukan, anak kemarin sore yang dikasih modal sama bapaknya bisa lakukan. Apa unfair advantage-nya? Itu adil berarti ya? Ya fair itu namanya kan. Nah kita harus cari yang unfair. Gimana caranya? Si tante itu ngiri loh. Pengen gue punya bisnis kayak Gior. Tapi dia mau bikin, dia nggak bisa. Jadi bahkan gue tadi kasih tahu lu rahasianya. Gue punya personal branding agency, gitu caranya. Gue kasih tahu nih ke orang ini. Belum tentu dia bisa kerjain. Iya. Belum tentu. Makanya gue orangnya kayak apa-apa gue kasih tahu aja. Nggak takut rahasia. Nggak takut, mau tahu kan? Ya itu karena belum tentu lu bisa lakukan. Iya. Oke lah, lu bilang oke gue punya idenya kayak gitu. Pertanyaan gue, dapetin customer pertama yang bisa bayar lu 30 juta gimana caranya? Iya kan? Gitu. Atau bikin orang percaya sama lu untuk harganya 30 juta gimana caranya? Nggak segampang itu gitu loh. Ya, jadi harus mengaudit diri kita. Begitu. Oke. Ada rekomendasi buku gitu kok buat belajar bisnis? Nggak ada. Kok sendiri nggak baca buku bisnis ya? Langsung terjun aja? Nggak ada. Menurut gua bisnis itu dikerjain aja. Bisnis. And then tiap hari berani untuk kalahin ego, jilat ludah sendiri. Lo jadi jago bisnis. Oh, berpikir kritis juga bisa jadi hal negatif? Enggak. Berpikir kritis itu adalah unfair advantage. Karena nggak banyak orang bisa berpikir kritis. Nggak banyak orang bisa berpikir. Menganalisa, berpikir kritis itu nggak banyak. Banyakan orang kan ngikut aja. Semua orang bisa bilang jadi affiliate, tuh jadi affiliate. Semua orang bilang jadi content creator, jadi content creator. Termasuk gue, katanya semuanya bisa jual kelas gitu. Jadi jual kelas. Iya, itu ya harus kritis dong. Padahal aku udah punya aset yang gede, yang nggak dipakai jadinya, ditinggalin loh. loh. Sayang. Nah sekarang gini bro, Tuhan itu selalu kasih kita rezeki. Tapi rezeki yang nggak kita kerjakan itu akan diambil dan dikasih ke orang lain. Itu yang banyak orang lupa. Dia tuh selalu minta. Padahal sesuatu yang lu punya dan nggak lu kasih, Tuhan tuh adil kan. Dia akan kasih itu ke orang lain lagi lah. Gitu loh. Ngerti ya? Bisa jadi waktu itu lu adalah top of mind creator di bidang ikan hias.
Mungkin hari ini udah bukan lu. Bukan, udah Ngerti kan maksud gua kan? paham. Gitu loh. Jadi ya harus benar-benar mengaudit, mensyukuri dan mempergunakan dengan maksimal apa yang Tuhan udah Dengan kasih. baik. Dulu gue tuh jago gambar, Hmm, terus gue nggak pernah gambar lagi, hilang sekarang. hilang skill gambarnya.